Aku mau putus sama kamu, malu-maluin tahu nggak punya pacar miskin. Tukang parkir kayak kamu udah bangkrut nggak punya apa-apa, sombong lagi. Nih. Iya, kamu jawabnya kayak yang main-main. Ya aku serius, Put. Kamu mau nggak buat balikan sama aku yang cuma tukang parkir ini? Aku mau. Beneran. Put. I love you. I love you too. Iya, udah deh. Oke. Kayaknya Put. Apaan sih kok sampai lari-lari? Ya barusan aku takut ketinggalan jejak kamu aja. Kenapa? Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aku udah lama nggak ketemu sama kamu dan nggak ngobrol langsung seperti ini sama kamu kan. Biasanya aku ngubungin kamu cuma lewat WA, chat kayak gitu. Kamu sama siapa, Rif? Aku kebetulan lagi free, gak ada kerjaan di kantor. Ya, aku ambil cuti lah kayak gitu. Oh, kamu cuti sekarang? Oh, Oh, ya. udah banyak duitnya jadi banyak cutinya juga ya? Ya bukan, Pur. Itu kan soalnya beberapa bulan kemarin aku nggak ngambil cuti. Jadi ya aku sekarang pergunakan cuti itu dengan baik, ketemu teman dan ya melupakan sedikit penat yang ada di pikiran. Terus? Ya Bentar deh. Kita nggak cari tempat duduk ya, Rif. Ini soalnya basah habis hujan. oh, iya Nanti juga ya. baju aku basah lagi. Kayaknya ada tempat duduk. Sana aja. Aku nggak mau duduk, Rif. Karena ini habis hujan. Kalau desain kamu bilang katanya mau cari tempat duduk. Gimana sih? Enggak, aku nggak mau duduk karena habis hujan. Oh gitu. Pasti kedudukannya itu basah. Maksud aku Iya, gitu. cari yang enggak basah lah, Bu, tempat duduknya. Yaudah yuk, kita nyari kursi. Nah, kayaknya ini enggak basah deh, Bu. Mungkin udah ditempati orang kali. Sebenarnya aku ada yang mau aku omongin sih. Ngomong apaan? Kayaknya penting banget deh. Gini, ada temanku tuh mau nikahan. Jadi aku tuh nggak ada pasangan untuk aku aja. Ya siapa tahu kamu belum ada teman gitu. Atau jangan-jangan kamu udah punya suami atau pacar? Apaan sih, Rif? Nih ya, aku itu sebagai teman kamu yang lama, kalau aku nikah, aku pasti undang kamu. Ya kali aku nikah, aku nggak undang kamu, Rif. Jadi masih belum nikah? Masih... Ya enggak. Soalnya dari 10 teman wanita yang aku kenal, 9-nya udah nikah. Berarti kamu jadi yang 10 belum nikah dong? Masih nyari. Oh, Jangan ledekin aku ya. enggak. Kamu aja masih belum nikah. Ya. Berhubung kamu belum punya pasangan, Put. Gimana kalau kamu tuh aku kenalin sama bos aku? Terus kamu yang mana? Ya pimpinan aku di perusahaan lah, tempat aku kerja. Emang bos aku mana? Emang aku kerja apaan? Aku kerja di perusahaan. Jangan bercanda deh. Kamu mau ngejomblain aku. Dia kapan kamu jadi biro jodoh sekarang? Ya itu demi kebaikan bos aku juga sih, Put. Oh, jadi kamu cuma mikirin bos kamu. Kamu nggak mikirin perasaan aku. Nanti aku kalau ilfil sama bos kamu gimana? Ya, kalau misalkan kamu bareng sama bos aku, ya pastinya hidup kamu juga nyaman, terjamin, dan ya bos aku itu nggak sombong dan baik hati, suka menabung juga. Jadi Suka ya, menabung. iya. Ya, Jadi apa kamu, hubungannya sama aku coba? ya kalau misalkan orang sudah banyak tabungannya, pastinya di hari tuanya juga nggak bakalan susah, Put. Itu maksud aku. Tapi sayangnya dia itu udah punya pacar. Oh, jadi maksud kamu aku disuruh jadi perusak hubungan orang? Bukan seperti itu maksud aku, Bun. Gini maksudnya itu, sejak pacaran dengan orang itu, bos aku tuh kerjaannya jadi kacau. Dan bos aku tuh sekarang kayak ngejalani hari-harinya itu nggak enak gitu loh. Aku yang selalu ada di sampingnya bosku juga ngerasa ada apa, ada yang salah sama bos aku gitu. Setelah aku selidiki ya ternyata ya emang itu semua pengaruh dari pacarnya itu. Disuruh putus aja, Rif. Jangan lempar sama aku. Kamu ngelempar bos kamu ke aku kan? Aku juga nggak kenal ya.
Yang pertama, aku nggak kenal sama bos kamu, dan yang kedua, aku nggak suka dijodohin, dan yang ketiga, aku masih belum mau pacaran. Bukan untuk itu, Put, tapi ini semua demi kebaikan, Put. Bukan tujuan aku tuh menjadikan kamu sebagai tumbal dari hubungan bos aku sama pacarnya. Jadi, ya apa salahnya dengan kamu ada di antara mereka? Kamu itu udah memperbaiki kehidupan bos aku dan pastinya juga menyelamatkan pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaan bosku kacau, perusahaan bisa bangkrut dan aku juga kehilangan kerjaan. Dan aku yang kamu jadikan tumbal. Intinya, aku nggak mau kenal sama bos kamu, apalagi suruh apa sih, aku nggak mau, Rif. Aku itu udah trauma sama masa lalu aku. Kamu tahu sendiri kan, aku itu pernah pacaran dan aku pernah diselingkuhin. Jadi kalau bos kamu kayak gitu gimana? Ya jangan samain, Bud. Kalau misalkan bos aku selingkuh, aku deh yang jadi jaminan. Aku bakal gantiin bos aku. Maksud kamu gantiin bos kamu? Ya kirain kamu nggak denger. Enggak lupa. Nah, aku jamin kalau misalkan bos aku itu baik orangnya. Enggak, kamu udah nggak deh. bakal- Intinya, aku nggak mau. Aku masih mau pergi dulu ya, karena aku banyak kepentingan. Ingat, intinya aku nggak mau. Bye-bye. Bud, ya elah. Cuma dimintai tolong seperti itu kok nggak mau sih? Tri. Dalam banget, Put. Kamu habis dari mana? Abis ketemu sama temen aku, kamu ngapain? Nggak ada, emang nungguin kamu di sini. Nungguin. Emang kamu tahu kalau aku bakal lewat sini? Aku tahu jadwal kamu itu kemana, Put. Ya, jangankan kamu mau pergi kemana. Jam tidur pun aku tahu kok. Kamu berasa tidur jam jadi berapa? asisten aku sekarang ya? Iya, bukan seperti itu, Put. Dari dulu kan aku emang suka sama kamu. Aku tuh pengen kamu jadi pacar aku. Makanya aku setiap gerakan kamu, kamu mau makan atau mau apapun, aku harus tahu, Put. Terus kalau udah tahu, Iya, aku harap kamu membalas cintaku. Fit, aku itu udah berapa kali juga bilang sama kamu kalau aku itu nggak mau. Fit, perasaan itu nggak harus timbal balik. Jadi, aku nggak bisa suka sama kamu. But, emang apa susahnya sih? Kamu mencoba dulu untuk mencintai aku. Kalau umpamanya kamu memang gak suka nantinya sama aku bakal ikhlas. Yang terpenting aku bisa bareng sama kamu dan bisa merasakan kasih sayang dari kamu, Put. Emang laki-laki seperti apa yang kamu cari, Put? Aku udah punya segalanya kok. Iya, yang nggak kayak kamu. Aku nggak butuh segalanya, dan aku cuma butuh orang yang tanggung jawab dan nggak sombong kayak kamu. Kamu ngomong seperti itu udah menyakitkan hati aku, Put. Kamu gak menjaga perasaan aku, Put. Kamu tega banget ya. Hah? Aku bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kamu. Termasuk mencelakakan orang yang bakal deket sama kamu. Aku nggak pernah deket sama siapapun, jadi kamu nggak ada berhak buat mencelakakan siapapun. Kamu tenang aja, Fit. Aku nggak pernah pacaran sama siapapun. Meskipun aku pacaran sama orang sekalipun, aku juga nggak bakal bilang sama kamu. Nggak penting juga kan? Put, kamu tega banget ya. Selama ini aku udah sabar menghadapi kamu. Ya, aku ingin mengubah kamu, Put, untuk mencintai aku. Tapi kamu keras kepala banget ya. Tapi bukan kamu orang yang aku pilih, Fit. Aku itu nggak pernah ada perasaan sama kamu. Aku sama kamu itu sekedar teman, nggak lebih. Jadi please, aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan ngehancurin kepercayaan aku sebagai teman kamu. Put, orang tua kamu udah ngizinin aku buat deket sama kamu. Ya, buktinya orang tua kamu udah mau nerima aku menjadi calon menantunya. Ya karena kamu bilang kayak gitu, kamu ngancam orang tua aku kan, Fit. Aku itu tahu. Fit, kamu tuh harus sadar kalau aku itu nggak suka sama kamu. Kalau orang tua kamu udah takut sama aku dengan ancaman aku, apalagi orang yang bakal deket sama kamu, dia bakal bikin nggak bisa mendapatkan kamu, Put.
Put, aku gak rela kamu deket dan dimiliki orang lain kecuali aku. Apa susahnya sih, Put? Kamu mau jadi pacar aku? Aku bisa kok memberikan apapun yang kamu inginkan. Kamu mau apa sih? Hah? Fit, pasangan itu sekali seumur hidup. Dan aku nggak mau menderita bareng sama kamu. Menderita kamu bilang? Emang aku jahat, Put? Cinta bakal tumbuh ketika semuanya berjalan bersamaan, Put. Kesalahan kamu aja nggak sadar, apalagi kamu sama aku nanti, Fit. Putri. Emang aku udah melakukan kesalahan apa sehingga kamu itu gak mau menjadi pacar aku? Kamu maksa aku buat jadi pacar kamu itu udah kesalahan, Fit. Dan aku nggak mau, aku terbebani dan aku tersiksa bareng sama kamu. Cuma materi aku bisa sendiri kok tanpa kamu. Kalau kamu bersikeras seperti itu, ya, jangan salahkan aku kalau aku menyelakakan keluarga kamu. Aku bakal bikin menderita orang tua kamu. Kamu nggak usah ngancem ya, Fit. Aku nggak takut ancaman kamu. Aku gak lagi ngancem, Put. Aku bakal buktikan, ya. Dan aku bakal kasih waktu kamu untuk berubah pikiran. Aku nggak akan berubah, dan ingat, perasaan itu nggak harus timbal balik. Putri, itu jangan banget. Aku kurang apa sih sama dia? Aku harus melakukan cara untuk mendapatkan Putri. Dan gak boleh ada satu orang pun yang bisa mendapatkan dia kecuali aku. Mau saja kamu. Putri nggak mau bantuin aku ya? Rif. Kemana kamu? Kamu sengaja kan menghindari aku, Rif? Menghindari gimana sih, Mbak? Emang Mbak Windy gak ada capek-capeknya ya ngejar aku terus-terusan? Emang ada apa sih, Mbak? Aduh. Aku tuh lagi cariin Bayu. Astaga, lagi-lagi Pak Bos yang Mbak Windy cari. Ya iyalah. Mbak, saya tuh bukan pengasuhnya, kok terus-terusan nyari Pak Bayu? Teman saya nggak mungkin, Mbak, kalau misalkan Ya cari. terus kamu ngapain di sini? Kalau nggak nyariin dia juga, kamu pasti sama dia kan? Kamu pasti tahu dia ada di mana. Bilang sama aku sekarang, Gini, Mbak, Rif. ya. Saya itu udah berminggu-minggu nggak ketemu sama Pak Bayu. Ke kantor pun dia itu nggak pernah, gitu loh. Sedangkan ada masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh perusahaan. Dan harus dipecahkan dengan kehadiran Pak Bayu. Masa sih gitu, Rif? Iya, Mbak, sebagian ya klien-klien itu udah narik kontrak kerjasama. Dan semua klien-klien dan mitra kerja juga komplain kenapa Pak Bayu nggak pernah hadir kalau misalkan rapat. Dan ya asal Mbak tahu ya, mungkin itu semua karena Mbak Windy. Aku? Kenapa aku? Ya gini, Mbak, sebelum ya Pak Bayu punya hubungan sama Mbak Windy, kerjaan Pak Bayu itu selalu rapi, bagus, dan selalu dapat apresiasi dari klien-klien dan mitra kerjanya. Setelah ya punya hubungan sama Mbak Windy, mohon maaf nih ya, kacau semuanya, Mbak. Kamu malah nyalain aku sih, enak aja. Ya karena saya selalu sama Pak Bayu, jadi saya tahu kinerjanya seperti apa, Mbak. Makanya kalau jadi wanita itu ya nurut aja, kayak gitu loh, Mbak. Kamu jadi marah-marah sama saya, kamu berani sama saya? Ya saya cuma kasih saran aja, Mbak. Kalau misalkan Mbak Windy pengen awet sama Bos Bayu, ya Mbak Windy harus perbaiki diri dan Mbak Windy harus tabah menghadapi kenyataan kalau misalkan perusahaan Mbak Bayu sekarang asetnya udah banyak yang disita. Sih, Mbak, maksudnya bangkrut gitu? saya kan udah bilang ada masalah besar di perusahaan dan perlu kehadiran Pak Bayu. Separuh dari saham Pak Bayu sekarang udah diambil sama mitra kerja yang nggak puas sama kinerja dari perusahaan yang dipimpin oleh Pak. Dan saya ini sekarang pusing, kepala saya mau pecah, Mbak, menghadapi semua ini sendirian. Ya tapi kenapa jadi salah saya? Saya kan juga nyari ini nih, saya juga nggak ketemu sama Bayu. Enak aja nyolain saya. Ya, Jadi kamu nggak tahu Bayu di mana? saya nggak tahu, Mbak. Dan kata orang kepercayaan saya, kalau misalkan tuh sering lihat Pak Bayu tuh di sekitaran sini, makanya saya ke sini untuk cari Pak Bayu. Itu. Dan pengen ngasih informasi kalau misalkan perusahaannya udah di ujung tanduk. Ya tapi bukan salah saya juga.
Iya, mungkin ada imbasnya juga kali Mbak, kayak gitu loh. Jadi ya kalau misalkan Mbak pengen jadi wanita baik, ya harus terima Pak Bayu dengan keadaan sekarang, dengan ya yang hanya punya kekayaan pas-pasan. Kamu serius ngomong kayak gitu? Buat Ini apa saya bohong? Gak ada untungnya buat saya. kalau misal saya ketemu Bayu dan saya buktiin keadaannya nggak kayak gitu, lihat aja kamu bakal habis dengan saya. Ya, saya pasrah mau diapain aja kalau misalkan saya bohong. Ini bener soalnya keadaannya emang seperti itu, Mbak. Oke? Ya udah cari aja Bayu ntar kalau misal ya, kita ketahuan. mencar aja. Kalau misalkan nanti saya dapat Pak Bayu duluan, saya hubungi. Bener ya, awas ya kamu. Oke, siap. Ya udah cari. Kemana? Kamu sana, aku sana. Oke. Masa iya Bayu bangkrut? Kayaknya nggak mungkin deh. Ada memang asal sih ngomongnya. Harus buktiin sendiri nih. Wah, ajar banget betul. Aduh, kalau saja kamu percaya, aku bakal melakukan apapun yang aku bisa. Baik. Baik. Kabar kamu? Alhamdulillah kabar aku baik, Fit. Ini mobil kamu? Bagus banget, Bay. Bukan, Fit. Ini mobil orang, jadi aku yang jaga parkir di sini. Hah? Jaga Ya. parkir? Iya, Fit. Aku nggak salah dengar nih. Ya, aku nggak salah dengar. Kalau kamu jaga parkir ya, jangan seperti itu. Nanti kalau lecet gimana? Emang kamu bisa gantiin mobil yang sudah lecet? Ini mahal loh harganya. Iya, ya aku tahu kalau misalkan mobil ini mahal, ya lecet beneran, Fit. Tuh kan? Awas kamu dimarahi sama pemilik mobil ini. Atau mungkin kamu mau bergaya di depan mobil ini sama orang-orang yang lewat di sini supaya mobil ini disangka milik kamu. Kamu jangan seperti itu dong, Bay. Hah? Malu dikit kenapa? Kalau orang jaga parkir selayaknya berpakaian jokir, tau nggak? Hah? Ya itu kan terserah aku, Fit, bukan urusan kamu juga. Tapi kenapa kamu malah jadi kayak gini, Fit? Bukannya dulu kamu waktu aku bareng sama Windy kamu ketemu sama aku enak, Fit. Kenapa Ya. sekarang jadi kayak gini ya? Karena aku nggak tahu profesi kamu itu apa. Kalau aku udah tahu dari dulu profesi kamu sebagai juru parkir seperti ini, aku bakal bilang sama Bu Windy supaya mutusin kamu, tau nggak? Bu Hah? Windy, Windy, aku pikir dia atasan kamu, Fit. Karena yang aku tahu dia kan juga kerja sama orang. aku kerja di perusahaan ternama di kota ini. Nih, coba lihat. Kalau ini mah kotak mobil beneran. Gak gaya-gayaan seperti kamu. Fit, Hah? aku cuman heran aja sama kamu, Fit. Sekarang orang punya mobil itu banyak. Lantas? Aku aja ya, Fit. Banyak mobil. Aku nggak sombong kok, karena aku tahu semua ini hanya titipan, Fit. Iya, dititipin sama kamu. Karena kamu juru parkir di sini. Semua di dunia ini itu emang titipan. Tapi untuk dimiliki dan dinikmati dulu. Beda dengan juru parkir. Semua yang ada di sini emang dititipin sama kamu, tapi bukan milik kamu, ya kan? Udah ngomongnya. Berani banget ya, nanti dipecat. Baru tahu rasa kamu. Ini mobil orang. Aku tahu ini mobil orang, ini jadi tanggung jawab aku. Tanggung- Sekalipun lecet mobil ini, itu bakalan aku yang tanggung jawab, bukan kamu. Dengan pendapatan kamu yang mengumpulkan recehan, kamu berani ngomong seperti itu? Ini harganya mahal. Kalau lecet, 1 tahun kamu ngumpulin duit, gak bakalan mampu, tau nggak? Buat gantiin mobil yang lecet. Iya udah deh, terserah kamu, Fit. Oh iya, aku sampai lupa. Aku kan punya HP ya. Aku rekamin kamu. Nanti aku bakal tunjukin sama Windy ya. Tuh, baru tahu rasa kamu. Pasti kamu bakal diomelin sama Windy dan bakal diputusin sama Windy. Kalau perlu aku bakal ajak Windy ke sini supaya semua orang tahu. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku ya. Aku selama ini nggak pernah ikut campur urusan pribadi kamu, Fit. Karena Windy itu temen aku harus ikut campur dalam hidup Windy. Termasuk ya menggagalkan kamu dalam berpacaran sama Windy. Enak Terus aja. keuntungan buat kamu apa, Fit?
Ya, aku nggak mau lah Windy tersiksa dengan berpacaran sama juru parkir seperti kamu. Sok-sokan. Jadi kamu pergi dari Oh, sini. juru parkir emang seperti itu? Hah? Udah bisa bergaya ya? Hah? Dicat pula. Bye. Tahu diri dong. Kalau aku sebagai karyawan di kantoran ternama di sini, pakai cat rambut bisa, nggak apa-apa, itu pantas. Ya, aku pengen tahu kalau misalkan kamu kerja di perusahaan, kamu cat rambut kayak aku. Hari ini juga kamu pasti bakalan dipecat, Fit. Beda nih, kayak aku bebas mau ngapain aja, mau rambut dibotak, mau rambut diwarnain, ya terserah aku. Oh iya ya, aku lupa ya. Kamu kan bukan karyawan ya kelas atas, karyawan rendahan. Hah? Yang cuma jaga parkir seperti ini. Kasian banget deh. Laki-laki masih muda cari pekerjaan yang mapan supaya orang yang deket sama kamu itu enak, nyaman dan bahagia, tau nggak? Kalau seperti ini mah. Aku heran aja sama kamu, Fit. Dari tadi kamu itu ngoceh terus sama aku. Padahal aku juga nggak ada urusan sama kamu. Udah deh, mending kamu pergi dari sini, Fit. Aku juga udah muak. Kamu gangguin kerjaan aku kalau kayak gini. Kotak mobil aku jatuh nih, Bay. Fit, maaf ya, aku emang tukang parkir, tapi minimal kamu ganti dompet kunci mobil kamu. Malu, Fit, sama tukang parkir seperti aku. Ini masih setoran, gak usah sosokan. Nah, gue beringatkan sama kamu lain kali bergaya sesuai porsinya dan gak usah sosokan di depan wanita. Sukanya bohong, mengelabui orang yang kamu sukai. Tak lagi ada cewek sweet di aku mobil kamu. Senang banget deh, awas kamu ya. Aduh, di sini niat mau ketemu sama mantan, tapi malah ketemu sama orang itu. Tapi aku enak banget nih kalau misalkan aku bilang tukang parkir di sini. Sekalian aku pengen tahu respon dia. Dia mau bilang sama Windy, aku juga nggak peduli. Lagian selama ini juga Windy nggak pernah cariin aku. Dia kan cuma memanfaatkan aku aja. Mending aku duduk di sini. Bay, What? kamu mau ngapain? Duduk di trotoar lagi? Aku lagi jagain parkiran, Put, di sini, Put. Parkiran? Kamu jadi tukang parkir? Ya, aku jadi tukang parkir sekarang. Woi, Sejak kapan? ya sejak kamu bikin aku marah terus waktu itu, Put. Ya kok bercanda, Put. Aku jadi tukang parkir udah sekitar hampir 1 bulan. Ya, aku jaga di sini. Dan kapan hari aku juga ngeliat kamu di sekitaran sini, Put. Oh iya, ini udah mulai hujan ya, Put. Nggak mau nyari tempat duduk? Kita neduh di atas aja ya, Put. Yuk. Sekarang kan lagi musim hujan, Put. Jadi ya kadang aku juga kalau misalkan lagi parkiran banyak kayak gini, aku juga jaganya lewat tempat ini, Put. Kan kelihatan semua mobil-mobil di sini. Karena ini kan semua jadi tanggung jawab aku. Tuh, Put. Oh ya, kamu emang mau kemana sore-sore kayak gini, Put? Apalagi kan sekarang hujan-hujan kayak gini. Aku barusan habis ketemu sama temen aku sih. Oh gitu. Kamu pulang jam berapa? Kalau aku di sini biasanya sampai malam. Cuman untuk hari ini kayaknya aku cuman sampai sore, Put. Soalnya hujan juga. Jadi nggak terlalu rame biasanya kalau hujan. Apalagi sekarang bukan weekend kan. Oh ya, Put. Kamu apa kabar, Put? Kabar aku baik. Kabar kamu gimana? Ya, kabar aku kurang baik, Put. Hah? Kurang baik kenapa? Ya, seperti yang kamu lihat, Put. Selain aku emosi sama orang-orang yang parkir mobil sembarangan kayak gini, karena semuanya kan masih tanggung jawab aku. Kalau motor sih mending aku bisa pindahin sendiri. Cuman kalau mobil diberantakin kayak gini, gimana misalkan aku mau mindahinnya, Put? Ya kan kamu bisa kasih tahu baik sebelum orangnya pergi. Oh gitu. Iya sih, tapi pas aku kebetulan lagi nggak jaga. Kayak contoh misalkan mobil yang di depan ini kan terlalu ke tengah juga. Tapi bisa-bisa aku yang ditegur, Put. Berarti pekerjaan kamu ini pekerjaan melatih kesabaran. Bener banget, Put. Tapi aku udah kayaknya bakalan terbiasa, Put. Karena aku kan masih 1 bulan, Put. Jaga parkir di sekitaran sini.
Oh, udah lama dong berarti. Ya lumayan lama sih, Put. Karena sekarang aku mau kerja apa lagi kalau misalkan udah kerja gitu. Oh ya, Bay, bukannya kamu udah punya pacar ya? Oh. Pacar aku. Iya. Punya pasangan kan? Iya, tapi aku udah 1 bulan ini gak ada komunikasi sama sekali, Put. Dan aku nggak tahu ya, dia tuh nyariin aku tahu nggak? Soalnya aku nggak pernah ngerasa dicariin dan ngerasa jadi orang penting di hidupnya. Makanya aku ya bodo amat lah sekarang. Dianggap juga ya, nggak dianggap juga ya. Seandainya mau diputusin juga aku bodo amat sekarang. Kamu sendiri gimana, Put? Semenjak kamu putus sama aku, kayaknya banyak laki-laki yang berusaha buat deketin kamu. Dan juga berusaha buat gimana caranya bisa dapetin kamu. Kamu tahu, berarti kamu mata-mata aku ya? Ya, aku cuman katanya sih. Ya berarti kan kamu nyari tahu aku dong. Kalau dibilang nyari tahu sih enggak. Cuman kan aku jaga parkir di sini udah sekitaran 1 bulan. Cuman waktu itu aku ngeliat kamu lagi deket-deket sama cowok. Aku pikir dia yang bakalan gantikan posisi aku waktu itu. Tapi ya udahlah. Itu kan juga sudah bukan jadi urusan aku, Put. Karena aku juga semenjak putus sama kamu aku nggak pernah diminta pendapat lagi sama kamu. Jadi ya kamu tahu lah yang terbaik buat kamu. Oh iya, aku mau ngasih tahu sesuatu nih sama kamu, Put. Biasanya ya kalau sore-sore kayak gini di sini biasanya banyak orang jualan makanan. Kamu bisa jajan dekat sini, Put. Ya kalau itu aku juga tahu, Bay. Aku sering ke tempat ini, cuman nggak pernah ketemu kamu aja. Kamu semenjak putus sama aku sekarang udah beda ya rambutnya? Oh ini, wah kalau ini sih apa ya, Put? Soalnya biar sedikit beda aja. Oh gitu. Aku kaget aja, Bay. Kita udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba rambut kamu jadi berubah kayak gitu. Ya ini kan biar beda sama yang lain, Put. Soalnya aku juga bukan tipe cowok yang mau sama dengan cowok-cowok yang lain, Put. Jadi biar ada pembeda aja. Iya. Bagus sih. Udah reda hujannya. Oh iya, emang kamu mau kemana, Put? Kamu mau lanjut atau gini aja deh? Mending kamu nanti balik lagi di sini. Ngapain? Ya, nanti di sini bakalan banyak orang jualan. Kamu bisa beli-beli di sini. Nanti aku bisa temenin kamu di sini. Tapi aku ditraktir atau enggak nih? Kalau enggak ya aku nggak bisa dateng. Aku parkirin mobil hari ini, Put. Aku dapat duit banyak. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku bakalan traktir kamu kok. Gampang. Ini, aku juga dapat bonus tadi sama orang yang punya mobil warna lemon ini, Put. Jadi orang yang punya mobil warna lemon ini tuh baik banget sebenarnya, Put. Oh iya? Ini bisa jajan aku selama 1 minggu, Put. Kamu nanti aku bakalan traktir. Daripada kamu jajan dan traktir aku, mending kamu tabung aja, Bay. Ya nggak apa-apa, Put. Namanya rezeki itu nggak bakalan tertukar. Kalau kita melakukan kebaikan, kita pasti bakalan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita membuat orang lain merasa dirugikan, kita pasti bakalan dirugikan. Bijak banget omongannya. Ya, itu, Put. Ya udah deh, kalau kayak gitu, mending kamu lanjutin dulu. Nanti aku bakalan tunggu di sekitaran sini ya. Ya udah kalau gitu aku mau lanjut, habis gitu aku ke kamu ya. Oh iya, bentar aku mau nanya. Kamu punya pacar atau nggak sekarang? Ya nggak ada lah, Bay. Ya udah, Aku kan nggak kayak kamu. bagus lah kalau kayak gitu. Aku juga nggak punya pacar abis ini, Put. Kayaknya iya kalau misalkan pacar aku tahu aku cuma jadi tukang parkir, dia pasti bakalan mutusin aku. Oh, kita nggak usah bahas itu. Yaudah, aku pergi dulu ya. Iya udah, Bye. bye. Akhirnya aku bisa ketemu juga sama Putri. Dan dia percaya kalau misalkan aku jadi tukang parkir. Dan herannya, dia itu masih mau care banget sama aku. Perempuan kayak gini yang aku cari. Tapi aku deg-degan kalau misalkan si David itu ngomong sama Windy, aku pasti bakalan diputusin. Tapi nggak apa-apa deh, lagian itu juga tujuan aku. Mending aku jagain parkiran lagi. Gimana sih ya, Bayu? Win, David, pas banget nih. di sini. Iya, aku rencananya mau cari kamu emang. Oh iya, mau ngapain?
Aku telepon kamu gak diangkat. Aduh, tas aku taruh soalnya dari tadi aku nyari seseorang nih, kamu. Ini tentang masa depan kamu. Aduh. Wah, Iyalah. maksudnya Kamu tahu pacar kamu itu kerja apa sekarang? kamu ketemu sama dia, aku tuh lagi nyariin dia tahu. Di mana? Dia sekarang ada di parkiran. Jadi juru parkir, Win. Hah? Iya. Enggak, kamu bohong apaan sih? Dia tuh punya perusahaan, ngapain dia jadi juru parkir? Nih, coba lihat. Hah? Oh. Aku tadi udah... Juga ya? Ngapain dia tukang parkir kayak gitu? Ya mungkin perusahaannya sudah bangkrut atau cuma ngaku-ngaku dia punya perusahaan. Ya, Hah? tapi aku tadi ketemu sama anak buahnya di sini. Oh, lantas? Iya, katanya sih lagi bangkrut. Ini lagi nyariin Bayu karena katanya di perusahaan Bayu tuh ada masalah dan Bayu harus ada di sana, makanya aku nyariin. Masa iya jadi juru parkir? Maksudnya gimana sih? Berarti sudah pas dong. Hah? Dengan omongan si Bayu itu. Udah sinkron kan sama karyawannya? Masa iya jadi tukang parkir juga? Win, Kayaknya nggak mungkin deh. perlu kamu tahu ya. Pengusaha meskipun dulunya sukses, tapi ketika punya masalah, uang yang dipakai untuk menjalankan perusahaan itu kadang-kala pinjem dari pihak bank, Win. Kemudian pihak bank mau menagih semua pinjamannya, ya termasuk menyita aset-aset yang berharga. Ya mungkin si Bayu itu mau menghilangkan jejak untuk menjadi... Oh, masuk akal. Pantesan kata si Arif tadi ada beberapa yang udah disita juga. Bener kan? Iya. Berarti sekarang aku pacaran sama juru parkir. Duh, nggak bisa nih. Di mana? Aku harus ketemu nih sama Bayu. Aku harus putusin sekarang, malu-maluin. Ya itu yang harus kamu lakukan. Kalau enggak kamu bakal malu dan kamu bakal menyesal kalau semuanya kamu tetap bertahan sama dia. Emang kamu mau berjuang dari nol? Hah? Ya nggak mau lah, berjuang dari nol juga nggak dari tukang parkir terus juga sih, Phil. Ya siapa tahu kamu mau menjadi wanita yang setia, yang Phil, pengertian. ya ampun, kamu tuh kayak gak tahu aku banget sih. Itu bukan aku. Masa iya? Malu banget kan kalau misal pacar aku tukang parkir. Ya aku kan cuma memastikan doang. Tuh, aku jadi pusing nih sekarang. Aku seharian nih nyariin dia udah semingguan nggak ketemu sama dia, malah hilang. Pas hilang kayak gini kabarnya. Ya udah. Nah, ini kesempatan bagus buat kamu mutusin dia. Ya kalau perlu kamu permalukan dia di tempat umum. Hah? Kamu bantuin aku. Ya pastinya lah aku bakal nganterin kamu ke sana. Ya memastikan kamu gak diapa-apain sama Ih. tukang parkir itu. Ya udah, ayo anterin aku. Dengan senang hati, Min. Aku juga muak dari dulu sama pacar kamu itu. Tapi Iya. aku gak enak sama kamu aja yang mau ngelabrak Kamu dulu. nggak cuma cari masalah aja kan sama aku? Kalau aku cari masalah aku gak bakal nganterin kamu ke parkiran. Ngapain juga? Udah yuk. Udah yuk. Oh, kamu udah siap? Siap mental? Aku nggak tahu. Win, lihat Din. Bay, Tetap aja. aku tuh nyariin kamu, Bay, dari dulu. Kamu kalau misal mau ngilang karena sekarang kamu sudah miskin, bilang aja, Bay, sama aku. Aku tuh capek tau, Bay, nyariin kamu. Nggak taunya sekarang jadi tukang parkir. Kamu kesini nyariin aku cuma buat marah-marah. Bang, ngapain lagi, Bay? Kamu tuh buang-buang waktu aku banget, tau nggak, Kamu Bay? pacar aku atau musuh aku ya? Terus kenapa kamu hilang kalau misal kamu nggak aku pacar? Kenapa kamu nggak nyariin? Ya ini aku nyariin, Bay. Aku udah berhari-hari ya nyariin kamu. Kamu nyariin karena uang bulanan kamu udah habis kan? Kenapa? Kamu udah nggak sanggup kan? Bilang aja, Bay, sama aku, Bay, biar aku nggak capek-capek kayak gini nyariin kamu. Wah, Udah deh, terserah kamu Win. apaan sih, Bay? Aku juga sebenarnya udah males ya berdebat terus sama kamu. Udah. Aku tuh sebenarnya nggak nyangka ya, Bay, sekarang keadaan kamu udah kayak gini, Bay. Kamu udah bangkrut, sekarang malah jadi tukang parkir. Kalau kamu bilang sama aku nggak bakal buang-buang waktu, Bay. Aku bakal putusin kamu dan aku nggak bakal mau kenal lagi sama kamu, Bay. Malu tau nggak punya pacar miskin tukang parkir kayak kamu. Udah deh, terserah kamu Win.
Kamu putus kan? Ya iya lo mau putus. Ya udah. Sekarang kita putus. Apaan sih, Bay? Minta maaf kek, apa gitu? Karena aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu datang ke sini nyariin aku cuma buat marah-marah. Ya bener apa kata kamu, dia kita putus. Dia kurang ajar banget tau nggak? Ajar banget. Segampang gitu dia ngomong, ya udah kita putus. Kamu masih pacaran Kompor. sama dia. Kamu Nih, kamu tuh gimana sih, Bay? Bener juga nih kata dia, malu tahu nggak aku diputusin tukang parkir kayak kamu? bukannya kamu yang udah mutusin aku tadi. Bukannya kamu yang udah mutusin aku tadi. Ya intinya aku mau putus sama kamu ya. Harusnya kamu tuh mohon apa kek? Gak ada lagi cewek yang mau sama kamu, tahu nggak? Maluin. Apa? Kamu bilang nggak ada perempuan yang mau sama aku? Gak ada, emang ada kamu tukang parkir kayak gini. Win, aku jadi tukang parkir aja, bakalan banyak yang ngantri sama aku. Dih, Bay, kamu tuh kepedean banget tahu nggak, Bay? Kamu makan apa sih, Bay? Makan nasi sama terong. Udahlah, kamu gak usah menyesal putus sama dia ya. Seharusnya kamu bangga putus sama laki-laki miskin yang sekarang sudah jadi tukang parkir. Coba lihat gayanya. Hah, tengil banget. Seolah-olah dia tuh masih punya perusahaan, punya segalanya, punya kendali terhadap seorang. Hah? Iya, bener Sampai-sampai dia banget. lupa kalau mobil yang disenderin ini mobil orang. Fit, minimal aku masih punya nyali sebagai laki-laki. Bukan punya mulut seperti kamu. Cuman bisa ngata-ngatain orang, tapi nggak bisa bertindak apapun. Iya kan? Kamu apa? Hah? Udahlah ya, miskin aja. Aku di sini cuma mau nolong Windy ya. Fit, kamu dikata-katain kayak gitu, kamu mau? Gak mau nolongin. Kenapa kayak tonjok apa gitu? Ya ini Win bedanya laki-laki yang beneran laki-laki sama laki-laki yang cuman setengah kayak dia. Win. Fit, kamu dibilang setengah-setengah, Fit. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Kalau bukan aku menghormati Windy, aku udah tonjok kamu tau nggak? Mungkin aku juga ada. Iya, tinggal tunjuk aja nih. Kamu ya, aku kasih tahu nih lagi sama kamu ya. Aku putus sama kamu, malu-maluin tahu nggak punya pacar miskin. Tukang parkir kayak kamu, udah bangkrut nggak punya apa-apa, sombong lagi. Nih. Gimana? Enak kan? Aku nih nggak terlalu banyak sandiwara ya. Kalau cowok lain ditampar sama mantannya, dia bakalan bilang sakit. Tapi kalau aku nggak, aku malu sama perempuan ini. Ih, sakit aja kali, Bay, nggak jual keren. Udah nggak ngaruh tukang parkir, nggak ada keren-kerennya. Ya, dia tuh malu sama keadaannya. Makanya dia tuh pura-pura kuat di depan kamu. Padahal Paling juga ntar nangis. pastinya lah. Aku dicakar ayam aja sampai luka-luka kayak gini. Aku diem, apalagi cuma ditampar. Mesti kurang nih. Atau kalau enggak, kamu minta bantuan sama dia. Kalau dia yang nampar, bakalan aku lawanin. Nggak, kasihan kalau orang miskin kayak kamu ya. Tinggal minta visum dapat duit. Udah deh, kalau kalian Curang mau pergi, aku banget. yang pergi. Kurang ajar banget ya. Anjir nih, harus diapain nih? Aku jadi kesel banget sekarang. Iya, kamu harus kasih pelajaran lagi laki-laki. Ya kamu juga bantuin lah. Oke, Orang ayo. bilang setengah-setengah terima aja. Aku Tembak bakal kayak tonjok apa? dia, Win. Lumayan juga tuh tamparannya Windy. Pak Bayu. Kebetulan banget saya ketemu di sini. Apalagi aku lagi sumpah ya Rif bahas masalah kerjaan. Wah, kalau dengar kabar ini saya pasti Pak Bayu udah bakalan support lagi. Gini Pak, saya punya temen wanita cantik. Dan itu cocok banget kalau misalkan dijadikan pendamping. Aku nggak tertarik sama sekali. Sekarang aku udah putus sama Windy. Aku diputusin gara-gara dia tuh bilang aku jadi tukang parkir. Aku dibilang sama jadi tukang parkir nih sama temennya. Dan lagian ya Rif, aku juga bersyukur bisa putus sama dia. Karena aku ketemu sama mantan aku tadi. Sama mantan aku yang belum bisa move on aku sampai sekarang Rif. Pak, mantan sama Mbak Windy itu cuma masa lalu. Tapi yang saya katakan ini masa depan. Jadi mantan aku lupakan mereka, Pak. Mantan aku ini adalah masa depan aku. Dari dulu aku nggak pernah bisa move on dari dia Rif. Dan anehnya meskipun aku bilang kalau aku tukang parkir, dia tetap care sama aku Rif. Dia tetap baik sama aku. Dan bahkan dia juga bilang kalau dia nggak punya pacar. Saya nggak yakin kalau orang itu tulus, Pak. Beda sama orang yang mau saya kenalin sama Pak Bayu. Udah ya? Nggak bakal. Ya mungkin nanti Pak Bayu bakal lupa tuh sama mantannya setelah kenal sama teman saya. Nggak Wah. bisa Rif. Aku udah terlanjur menaruh hati sama mantan aku ini. Ya udah gini aja deh sekarang. Mending
kamu sekarang kasih tahu tuh sama Windy. Biar dia nyesel sekalian, biar dia dapat pembelajaran. Ya saya sebenarnya udah ngerjain dia juga sih Pak, biar marah sama Mbak Bayu. Saya bilang kalau misalkan perusahaan Mbak Bayu bangkrut dan sudah seminggu ngilang dari perusahaan. Berarti ini emang ulah kamu ya, Rif. Ya udah deh, sana kamu urusin tuh. Aku bakalan tunggu di sini, aku bakalan permalukan dia juga kan lagi ya. Yakin gak mau sama teman saya Pak? Kalau Enggak. misalkan gak mau, buat saya aja Pak ya. Ya udah terserah. Janji, Pak, ya? kamu aja. Oke? Oke. Mending aku tungguin Putri di sini aja. Tetap di sini. Ya, aku kan udah janji buat nungguin kamu. Put. Terus? Aku udah diputusin sama pacar aku, Put. Gara-gara dia tahu aku cuma jadi tukang parkir. Kok kamu seneng banget? Aku juga ditampar sama dia tadi. Ya hitung-hitung. Bentar deh, Bay. Kamu kalau cerita itu seharusnya sedih. Kenapa kamu bilang tampar sambil senyum-senyum? Ya, karena aku udah putus aja. Oh, seneng emang? Ya aku senang. Karena aku masih belum bisa move on dari mantan aku yang satu ini. Oh, terus kalau kamu emang belum move on, kenapa pacaran sama orang itu? Awalnya iseng-iseng aja sih. Dan Terus keterusan? bukan keterusan. Tapi dia tuh selalu ini. Nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan anehnya ya, Put, aku juga jarang banget ada komunikasi meskipun pacaran sama pacar aku itu. Dan ketika diputusin, aku merasa aku ngerasa dia bisa memperjuangkan apa yang emang benar-benar harus aku perjuangkan sih. Aku tuh masih belum bisa move on dari mantan aku tuh. Ya kamu. Ya mungkin aku nggak pantas ya Put ngomong kayak gini karena aku juga baru putus sama pacar aku. Tapi selama ini kan aku juga jarang banget ada komunikasi sama dia. Jangankan buat komunikasi, buat ketemu pun ya pas mungkin aku kerja aja Put. Terus ini juga aku emang cuma tukang parkir, tapi urusan perasaan kan nggak harus jadi pengusaha Put buat mengutarakan isi hatinya Put. Aku juga masih sayang sama kamu, Bay. Makanya kenapa aku nggak pacaran, karena aku masih berharap lebih sama kamu. Ya tapi kenapa aku sering lihat kamu bareng sama cowok ya Put, dan kamu juga deket-deket, itu benar-benar buat aku sakit hati sebenarnya Put. Dan aku lebih baik menghindar karena Iya, aku nggak sengaja juga gitu, ketemu waktu itu akhirnya aku ya itu tergantung kamu, Bay. Kalau kamu deket-deket sama perempuan, kenapa aku enggak? tapi perasaan selama ini aku nggak pernah deket sama siapapun Put. Terus pacar kamu? Itu bukan deket-deket maksud kamu? Emang kamu tahu kalau misalkan aku punya pacar? Kan kamu nggak tahu Put. Karena aku udah bilang tadi sama kamu, aku tahu kalau kamu punya pacar. Makanya aku nanya lebih terangnya sama kamu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Jadi gimana nih? Kamu mau nggak balikan sama aku? Kamu serius atau enggak? Ya aku serius Put. Dari dulu aku mana pernah sih ngomong nggak serius sama kamu Put. Iya, kamu ngomongnya kayak yang main-main, Bay. Ya aku serius Put. Kamu mau nggak buat balikan sama aku yang cuma tukang parkir ini? Aku mau. Beneran. Beneran. Tapi sebenarnya aku jadi tukang parkir ini cuman strategi aku biar aku bisa ketemu sama kamu karena Nggak aku usah tahu. bohong, nggak usah bohong. Iya beneran Put. Aku tetap jadi seorang direktur di perusahaan aku sendiri dan perusahaan aku nggak bangkrut. Kamu bisa tanya sama anak buah aku. Ngapain pura-pura jadi tukang parkir Ya sih? namanya juga usaha Put. Kalau misalkan aku nggak usaha kayak gitu, ya mungkin aku nggak bakalan ketemu sama kamu. Dan aku nggak tahu kalau kamu itu sebenarnya masih sayang nggak sama aku. Yang namanya sayang dan cinta itu nggak bakalan lihat pekerjaan Put. Jadi tenang, aku masih tetap jadian dulu kok Put. Kamu masih tetap kerja di perusahaan itu, masih tetap jadi asisten manajer. Tetap Aku mau bulan depan kamu resign ya Put. jadi asisten kamu. Jadi asisten aku selamanya Put, seumur hidup aku. Kita bakalan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, ya aku mau. Ya udah deh kalau kayak gitu, mending sekarang kita pergi yuk, kita jalan-jalan. Put. I love you, Put. I love you too. Iya udah deh, kita nikahin. Terus juga ya, Bay. Iya Put, beres.
Aduh. Terus kita mau kemana nih habis ini, Put? Kita nunggu hujannya reda dulu, habis itu baru kita lanjutin shopping ke sana gimana? Aduh, tapi aku males Put kalau hujan-hujan kayak gini. Pengen cepet pulang. Kita nanti aja ya. Bay, ternyata kamu gak beneran bangkrut, Bay. Kamu kenapa kayak gitu, Bay? Aku minta maaf sama kamu, Bay. Apa sih, Win? Ya, Kamu aku kan udah minta putus sama aku, Win. Tapi aku minta maaf, Bay. Aku udah kelewatan, Bay, sama kamu. Win, selama ini nih ya, aku udah diem ya, Win. Kamu mempermalukan aku di depan laki-laki yang setengah ini, Win. Ya, aku minta maaf, Bay. Udah deh, sekarang aku udah nggak ada urusan lagi ya, Win, sama kamu. Sekarang aku udah putus dan aku udah pacaran sama mantan aku. Dan aku udah balikan sama Putri. Kamu jangan ganggu aku lagi, Win. Dan buat kamu ya, kamu tuh jangan jadi kompor lagi ya. Kalau kamu jadi kompor lagi, aku bakalan ngejar kamu di sini. Ngerti nggak? Iya ngerti bang. Ini nih mantan aku yang aku ceritakan sama kamu. Jadi sekarang aku udah balikan sama dia. Bentar deh, kenal? Ini temen aku ya? Iya, dia anak buah aku, Put. Bos kamu? Apa mantan? Pacar aku sekarang. Jadi jadi ya dah aku udah ngerti dah. Tadi ceritanya itu aku mau dijodohin sama bosnya Arif, Bay. Ternyata kamu. Ya ini orang yang saya ceritakan, Pak. Kamu nggak bilang, Riz, dari awal kalau misalkan Putri. Dan kamu juga bilang, rasanya kamu mau deketin Putri. Kamu jangan macam-macam ya, Riz. Sekarang dia tuh udah jadi pacar aku. Ya soalnya tadi kan Pak Bayu nggak mau sama penawaran saya. Ya aku kan nggak tahu kalau misalkan Putri, Riz. Kalau misalkan aku tahu dari awal, ya aku bakalan nggak nolak, Riz. Jadi Pak, Win, jangan gangguin lagi ya. Iya, baik. Udah, ngapain masih di sini? Udah aku pergi ya, Bay. Kamu juga pergi. Pergi. Kamu juga ngapain di sini? Bukan orang pacaran. Hujan. Gak usah, Put. Kamu jangan kesini lagi ya, Put. Ini yang terakhir. Udah, kalau kayak gitu kita makan bakso di depan. Oh, itu. Jadi